Setiap perusahaan besar punya rahasia, tapi siapa sangka rahasia paling gelap justru tersembunyi di balik senyum karyawan berjas rapi dan lift yang meluncur tanpa suara. Tias, CEO muda yang dikenal tegas dan visioner, menerima satu surat anonim yang mengubah segalanya. Surat yang membuatnya rela menanggalkan kekuasaan dan menyamar sebagai satpam di perusahaannya sendiri. Tapi saat perlakuan merendahkan mulai ia terima dari orang-orang yang dulu ia anggap profesional, Tias mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang pantas dipertahankan di dalam dinding megah Veratech ini? Dulu dia dihormati, kini diremehkan, tapi siapa yang sebenarnya layak dihargai? Like dan subscribe untuk kelanjutan kisah penyamaran paling berani di balik gedung pencakar langit. Langit pagi masih abu-abu ketika Tias tiba lebih awal di kantor pusat PT Veratech, perusahaan teknologi yang ia dirikan dari 05 tahun lalu. Gedung tinggi itu berdiri megah di tengah kota, dengan lantai-lantai kaca yang mencerminkan kemajuan dan ambisi yang selama ini ia perjuangkan. Di balik setiap jendela, ada tim yang ia bentuk dengan harapan, membangun budaya kerja yang sehat, transparan, dan manusiawi. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Di atas mejanya, terselip sebuah amplop putih polos tanpa nama pengirim. Isinya, hanya selembar kertas A4, dengan tulisan tangan rapi yang mencerminkan tekanan emosi di balik kata-katanya, Bu Tias, saya hanya staf biasa. Saya tidak tahu harus mengadu ke siapa. Di perusahaan ini, kami yang tidak punya nama sering dianggap remeh. Kami sering jadi sasaran ejekan, tekanan, bahkan intimidasi. Tidak semua atasan seperti ini, tapi ada yang merasa bisa memperlakukan kami semena-mena. Kami lelah, Bu. Tolong kami. Tias menghela napas panjang. Matanya tak lepas dari tulisan itu meski ia telah membacanya 3 kali. Surat itu tak menyebut nama pelaku, tak menyebut unit atau departemen mana yang terlibat, tapi isi surat itu menusuk langsung ke nuraninya. Bullying, gumamnya pelan. Sebagai CEO, ia selalu menyampaikan pentingnya saling menghargai dalam setiap town hall meeting. Tapi rupanya, tidak semua berjalan seperti yang ia pikirkan. Tias meremas kertas itu, lalu duduk tegak. Sorot matanya berubah dari lembut menjadi tegas. Ia tahu, menegur langsung para manajer hanya akan membuat mereka menutupi kesalahan. Dan jika ia menyuruh HRD menyelidiki, belum tentu informasi yang didapat jujur, karena bias dan kepentingan. Ia butuh kebenaran. Dan untuk menemukan kebenaran itu, ia harus turun sendiri ke bawah. Melihat dengan mata kepala sendiri, bukan dari balik meja kaca CEO. Beberapa hari kemudian, semua karyawan di lantai 1 kantor dikejutkan dengan kehadiran satpams. Baru, perempuan muda berperawakan kecil, berkulit sawo matang, mengenakan seragam satpam dengan topi menutupi sebagian wajahnya. Tidak ada yang mengenali bahwa itu adalah Tias. Tanpa makeup, tanpa sepatu hak tinggi, dan tanpa ponsel mewah, ia menyatu dengan para staf penjaga gedung lainnya. Nama kamu siapa? Tanya satpam senior, Pak Ardi, sambil menyerahkan daftar, jadwal jaga. Tia, Pak. Jawab Tias singkat, memilih nama samaran yang tak terlalu jauh dari nama aslinya. Hari pertama, ia hanya mengamati. Bagaimana staf marketing membawa kopi tapi tak pernah menyapa penjaga. Bagaimana beberapa staf HR tertawa mengejek OB yang salah menaruh map. Dan yang paling menarik perhatiannya, seorang perempuan cantik dengan blazer mahal yang melangkah cepat sambil berbicara kasar pada staf magang yang menjatuhkan dokumen. Dasar bodoh! Itu dokumen penting. Otak kamu ditaruh di mana sih? Tias mencatat dalam hati. Itu nama yang pertama, Dania. Senyum Tias menghilang. Ia mulai sadar bahwa budaya perusahaan yang ia bangun ternyata menyimpan sisi gelap di balik tembok kaca, dan presentasi PowerPoint malamnya, Tias duduk sendirian di ruang apartemen kecil yang sengaja ia sewa untuk masa penyamarannya. Di tangannya, surat anonim itu kembali terbuka. Kali ini, ia membacanya sambil menatap langit malam dari jendela kecil. Aku akan temukan kalian semua, gumamnya. Bukan untuk menghukum, tapi untuk membongkar apa yang sudah kalian sembunyikan. Dan begitulah, petualangan seorang CEO dimulai. Bukan sebagai pemimpin yang duduk di ruang direksi,
tapi sebagai penjaga gerbang yang diam-diam memantau siapa yang benar-benar pantas berdiri di dalamnya. Pagi itu, suasana lobi gedung PT Veratech ramai seperti biasa. Para karyawan berpakaian rapi, berjalan cepat sambil menatap layar ponsel mereka, sebagian lagi sibuk membalas email atau mengatur jadwal rapat. Di balik kemewahan gedung berlantai 20 itu ada kesibukan yang tak pernah tidur. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa di balik meja pos keamanan, duduk seorang satpam baru yang tengah memperhatikan setiap gerak-gerik mereka dengan tajam. Tias, CEO, mereka sendiri. Seragam biru tua yang longgar membuatnya terlihat lebih muda. Topi pet satpam menutupi sebagian besar wajahnya, menyamarkan fitur khasnya yang biasa muncul di majalah bisnis. Kartu nama dan identitasnya tertera jelas di dada. Tia, staf keamanan. Pagi Mbak Tia. Itu suara Pak Ardi, satpam senior, yang tampak ramah sejak hari pertama. Pagi Pak, jawab Tia sambil tersenyum sopan. Ia sudah berada di meja jaga sejak pukul 6. Ia ingin memastikan dirinya hadir sebelum karyawan lain datang. Ia harus jadi saksi, bukan hanya pendengar. Beberapa menit kemudian pintu putar otomatis terbuka. Masuklah sekelompok karyawan dari divisi kreatif, tertawa-tawa. Salah satu dari mereka, pria tinggi berkacamata, tanpa melihat ke arah pos satpam, dengan santai menyenggol lengan Tias sambil berkata tanpa menoleh, kopi dong satu, pakai gula aren. Cepetan ya, kayak kemarin. Tias menatapnya dalam diam. Satpam dianggap OB. OB dianggap tak berpendidikan. Semua yang berseragam dinilai sama. Ia mencatatnya dalam hati. Bukan karena marah, tapi karena ingin tahu siapa saja yang punya kebiasaan meremehkan. Namanya Raka, bisik Pak Ardi setelah kelompok itu berlalu. Anak kreatif. Katanya lulusan luar negeri. Tapi, ya begitu. Tias hanya tersenyum kecil. Ia tahu, pendidikan tinggi bukan jaminan sikap rendah hati. Hari demi hari, Tias mulai menyatu dengan dunia bawah di perusahaannya. Ia membantu OB memindahkan galon, ikut menjaga akses pintu belakang, bahkan membersihkan kaca di sela waktu. Ia mendengar keluhan kecil dari teknisi AC yang tak pernah diberi waktu istirahat yang layak, mendengar security shift malam yang sering dimaki oleh supervisor karena dianggap lamban. Dan di tengah semua itu, satu nama terus mencuat. Dania, wanita dari divisi PR yang selalu terlihat anggun dan sempurna. Rambutnya selalu tertata, bibirnya merah menyala, sepatunya selalu berkilau. Tapi tutur katanya, dingin dan tajam. Satpam, nggak usah ikut-ikut ngatur ya. Kamu tuh tugasnya cuma buka pintu, bukan nyuruh-nyuruh tamu duduk. Itu terjadi saat Tias mencoba membantu seorang tamu yang terlihat bingung mencari ruang rapat. Atau ketika Tias membantu OB perempuan yang tertinggal lift, Dania berkata dengan sinis saat melangkah pergi, jangan terlalu dekat sama orang-orang seragam biru, nanti ketularan miskin dan bau loh. Kata-kata itu menusuk Tias ingin marah. Tapi ia tahan. Ia tahu marah sebagai satpam hanya akan membuatnya ditertawakan. Tapi ketika waktunya tiba, ia akan bicara sebagai CEO. Dan saat itu terjadi, semua akan melihat siapa yang benar-benar miskin. Malam harinya, Tias menuliskan catatan kecil di jurnal pribadinya. Hari keempat. Dania dominan, dingin, kasar. Tapi, ada getaran aneh setiap kali dia bicara. Seperti suara yang dibuat-buat. Tatapan yang lelah, dan matanya sesekali tampak kosong. Ia menutup jurnal itu pelan. Untuk sesaat, pikirannya tidak dipenuhi oleh amarah, melainkan rasa penasaran. Siapa kamu sebenarnya, Dania? Besok adalah jadwalnya berpindah ke shift malam. Ia akan masuk ke area berbeda. Tempat teknisi dan pekerja maintenance lebih banyak berkumpul. Ia mendengar kabar bahwa Dania sering datang lembur dan terkadang menangis sendiri di tangga darurat lantai 12. Dan disitulah Tias bersiap membuka lembaran berikutnya. Bukan hanya untuk menemukan siapa yang pantas bertahan, tapi juga siapa yang sebenarnya sedang berjuang keras meski terlihat paling kuat di luar. Shift malam selalu menyimpan cerita yang berbeda. Tidak ada hiruk-pikuk tawa dari staf marketing,
Tidak ada langkah terburu-buru dari para manajer, dan tidak ada aroma kopi mahal yang biasa menyebar dari pantry lantai eksekutif. Hanya suara mesin fotokopi dari lantai 2, desahan lift yang naik turun lamban, dan sesekali langkah kaki tergesa yang menggema di koridor sepi. Disinilah Tias berada sekarang, mengenakan seragam satpam yang mulai terasa nyaman di tubuhnya, berdiri di pojok lobi sambil mengamati gedung kantornya, dari sisi yang selama ini nyaris tak pernah ia lihat. Pekerja malam mulai berdatangan. Para teknisi, OB lembur, bagian logistik yang harus menyusun ulang rak, dan 1 atau 2 staf administrasi, yang terlihat kelelahan tapi tak punya pilihan selain menyelesaikan tugas hingga larut malam. Mereka adalah denyut tak terlihat dari perusahaan besar yang terlihat gemerlap di siang hari. Satpam baru ya? Sapa seorang pria bertubuh tambun sambil mengangkat koper alat. Namanya Benny, teknisi yang bertugas mengecek jaringan listrik. Malam itu. Iya pak, gantian jaga malam, jawab Tias ramah. Siap-siap ya, kalau shift malam begini biasanya banyak drama. Tapi kamu enak, belum ketemu Dania, si ratu drama itu. Benny tertawa sambil menggeleng. Tiap lembur, pasti ada aja tingkahnya. Kadang marah-marah, kadang nangis sendiri di tangga darurat. Bingung saya. Tias mengerutkan dahi. Ia pernah mendengar kabar itu, tapi ini pertama kalinya ia mendengar langsung dari orang lapangan. Kenapa bisa gitu ya, Pak? Pancingnya. Benny mengangkat bahu. Katanya sih, punya masalah di rumah. Tapi entahlah. Yang jelas, kalau udah jam 10 malam ke atas dan Dania masih di kantor, biasanya suasana mulai panas dingin. Tias mencatatnya dalam diam. Tangga darurat lantai 12. Itu tujuan utamanya malam ini. Pukul 22:17, lantai 12 sepi. Lampu redup, hanya menyala sebagian untuk penghematan energi. Tias menaiki tangga darurat pelan-pelan, langkahnya ditahan agar tidak menggemakan suara. Dan di sanalah, suara itu terdengar, isakan tertahan, nafas berat, dan suara perempuan yang bicara sendiri dalam gumaman. Aku nggak bisa terus begini. Aku capek. Ya Tuhan, kenapa harus aku? Tias berhenti 2 anak tangga sebelum mencapai pendaratan lantai 12. Ia tidak ingin membuat suara, hanya mendengarkan. Suara itu jelas milik Dania, tapi jauh dari nada tajam dan angkuh yang biasa ia dengar. Ini suara seorang perempuan yang patah. Tias mengintip perlahan. Dania duduk bersandar di dinding, lutut ditekuk, wajahnya terkubur di antara lengannya. Riasan wajahnya luntur, rambutnya berantakan. Di sampingnya, sebuah ponsel tergeletak dengan notifikasi yang menyala-nyala. Sesekali ia membuka dan membaca pesan, lalu menangis lagi. Tias mundur perlahan dan menuruni tangga. Ia tak ingin Dania tahu bahwa ada yang menyaksikan sisi lemahnya. Tapi sejak malam itu, citra Dania dalam benaknya mulai bergeser. Ia bukan hanya atasan kasar yang suka membentak. Ia bukan sekadar wanita ambisius dengan mulut tajam. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik eyeliner dan sepatu hak tinggi. Esok harinya, di lobi pagi yang riuh, Dania kembali muncul. Penampilannya seperti biasa. Rapi, elegan, dengan senyum profesional yang menipu. Tapi Tias melihatnya berbeda. Kini, ia bisa membaca kelelahan di balik mata itu, dan suara getar tipis saat Dania memarahi staf baru karena salah input jadwal klien. Kalau kamu nggak bisa kerja dengan benar, keluar aja. Jangan nambah kerjaan orang lain. Dania melempar map ke meja dan berjalan cepat. Tapi sebelum masuk lift, ia berhenti sejenak, menatap Tias, satpam yang selama ini ia abaikan. Tatapan itu seperti minta dimengerti, sekilas saja. Dan ketika pintu lift menutup, Tias menghembuskan napas panjang. Dunia yang tersembunyi ini ternyata jauh lebih rumit dari yang ia kira. Bullying memang nyata, tapi tidak semua pelaku adalah monster. Beberapa adalah manusia yang sedang sekarat dalam perang batin yang tak terlihat. Ia harus berhati-hati, karena kali ini yang ia hadapi bukan hanya kejahatan, tapi luka yang menyamar sebagai kekerasan. Pagi itu, suasana kantor seperti biasa, sibuk, cepat, dan penuh kepura-puraan yang rapi. Namun, bagi Tias yang kini mengamati dunia dari balik seragam satpam,
Semuanya terasa lebih nyata dan kasar. Tidak ada senyum manis yang tulus. Tidak ada basa-basi yang benar-benar peduli. Hanya orang-orang yang ingin terlihat baik di mata atasan dan meremehkan yang dianggap tak berdaya. Di tengah itu semua, Dania tetap menjadi pusat perhatian. Hari ini ia mengenakan blazer krem lembut, celana panjang high waist, dan sepatu hak berkilau. Wajahnya tegas, langkahnya mantap, dan suaranya selalu terdengar jelas setiap kali memberi perintah. Karyawan lain diam saat ia lewat. Beberapa tampak takut, yang lain menggumamkan komentar pelan saat Dania menjauh. Dania galak banget ya. Tapi katanya si pinter, klien luar negeri aja suka sama dia. Iya, tapi katanya kemarin OB di pantry dimarahin cuman karena salah naruh sendok. Parah. Kelihatannya sih kayak orang sukses, tapi kalau udah jam lembur, kayak orang lain. Serem. Tias mencatat semua itu. Ia mulai menyusun pola. Dania tampil sempurna di luar, tapi perilakunya terhadap bawahan sangat buruk. Ia tak segan memaki, menatap merendahkan, bahkan menyuruh OB perempuan membawakan high heels-nya dari parkiran karena nggak sempat turun sendiri. Tapi Tias tahu, tidak ada manusia yang menjadi kejam tanpa alasan. Dan ia ingin tahu, alasan? Dania siang itu, Tias menyelinap ke ruang pantry lantai 5, tempat OB dan petugas kebersihan biasa berkumpul saat istirahat. Ia duduk bersama Mbak Uci, OB yang sering terlihat dibentak Dania. Mbak Uci, saya mau nanya, emangnya Mbak Dania, kenapa sih suka marah-marah begitu? Tanyanya hati-hati. Mbak Uci menatap ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain, lalu berbisik. Dia emang suka galak, Mbak Tia. Tapi kadang saya kasihan juga. Pernah loh, saya lihat dia muntah-muntah di toilet lantai 9. Wajahnya pucat banget, tapi tetap kerja. Muntah? Tias mengerutkan kening. Iya, saya kira hamil, tapi ternyata saya dengar-dengar dia punya penyakit lambung parah. Pernah pingsan juga katanya, tapi dia nggak pernah mau izin, nggak mau kelihatan lemah. Tias mengangguk pelan, lalu bertanya, dia tinggal sama siapa? Sendirian kayaknya. Tapi pernah, saya dengar dia teriak-teriak di telepon, marah banget. Katanya soal adiknya atau ibunya, saya kurang jelas. Tapi kalau udah kayak gitu, besoknya dia pasti makin galak. Dan saat itulah Tias mulai mengerti, Dania bukan hanya pekerja ambisius. Ia adalah anak sulung yang sedang berjuang sendirian. Menyembunyikan sakit, tekanan batin, dan mungkin luka yang belum sembuh. Sore hari saat kantor mulai sepi, Tias melihat Dania keluar dari ruang meeting. Wajahnya tampak lelah, bahunya turun, langkahnya melambat. Ia berjalan menuju lift, tapi tidak langsung turun. Justru menuju tangga darurat lagi, lantai 12. Tias menunggu beberapa menit, lalu mengikutinya. Ia tahu, ia tidak bisa terus diam. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Di anak tangga ketiga, ia berhenti. Dan benar, Dania duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, dengan ponsel di tangan dan wajah menunduk. Tias mengambil napas pelan. Lalu bersuara, Mbak, nggak apa-apa? Dania terkejut, matanya melebar. Kamu satpam ya? Ngapain kesini? Saya cuma lihat Mbak sering kesini. Sendirian. Saya pikir mungkin butuh teman cerita, jawab Tias lembut. Dania memalingkan wajah, tapi ia tidak marah, hanya diam. Lalu, seperti bendungan yang jebol, matanya memerah dan bahunya mulai bergetar. Aku capek. Setiap hari harus kuat. Harus sempurna. Harus bisa diandalkan. Padahal, aku juga manusia. Tias hanya duduk di tangga, tidak berkata-kata, tidak menasihati, tidak menghakimi. Orang-orang lihat aku galak, tapi mereka nggak tahu aku kerja siang malam buat bayar pengobatan adikku. Mereka nggak tahu ibuku depresi berat sejak ayah meninggal. Aku sendirian, Mbak, dan nggak ada yang peduli. Hening, hanya isak tertahan yang menggema di lorong tangga darurat itu. Dan di momen itu, Tias merasa hatinya bergetar. Ia tahu Dania butuh pertolongan, tapi bukan dalam bentuk sanksi atau pemecatan. Ia butuh tangan yang mau menggenggamnya sebelum ia jatuh terlalu dalam. Malam itu Tias menulis catatan. Dania adalah cerminan banyak orang kuat yang diam-diam rapuh. Aku mulai mengerti. Kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah,
tapi juga membaca luka yang tersembunyi di balik senyum, sinis seseorang. Besok, aku akan mulai membuka satu pintu kecil untuknya. Hari-hari di kantor kembali berjalan seperti biasa. Dania kembali menjadi sosok yang kuat, dominan, dan sulit didekati. Tak ada yang tahu bahwa semalam ia menangis di tangga darurat lantai 12, kecuali satu orang, Tias. Sejak percakapan singkat, itu Tias tidak lagi memandang Dania hanya sebagai si angkuh yang menyebalkan. Ada perubahan dalam cara ia mengamati setiap ekspresi, setiap nada bicara, setiap keputusan spontan yang diambil Dania terhadap bawahannya. Namun Tias sadar, pengertian saja tidak cukup. Perusahaan ini masih menyimpan banyak wajah seperti Dania, terluka, lelah, tapi tak punya ruang untuk jujur. Dan sebagian besar memilih menutupi luka mereka dengan sikap arogan, atau justru dengan membungkam orang lain agar terlihat lebih tinggi. Malam itu, di apartemen kecilnya, Tias menatap laptopnya yang menyala. Ia membuka dokumen internal perusahaan, laporan HR, laporan absensi, dan data lembur. Jari-jarinya bergerak cepat. Ia memeriksa siapa yang paling sering lembur, siapa yang sering absen tanpa alasan, siapa yang menerima keluhan paling banyak. Hasilnya mencengangkan. 3 divisi punya masalah yang serius dengan perlakuan atasan terhadap staf bawah. Salah satunya adalah divisi PR, di mana Dania menjadi supervisor. Tapi berbeda dengan yang lain, tidak ada laporan resmi terhadap Dania. Mungkin karena takut. Mungkin karena terlalu malas untuk berurusan. Tias menghela napas. Sudah cukup? Jadi penonton mama gumamnya. Waktunya mulai memegang kendali lagi, dengan cara yang berbeda. Keesokan paginya, kantor dihebohkan dengan pengumuman tak terduga. Akan ada evaluasi internal mendadak dan sesi kenalan dengan calon staf baru dari divisi keamanan yang akan dilibatkan dalam penilaian budaya kerja. Semua staf diminta kooperatif. Tidak, ada yang tahu bahwa calon staf baru itu adalah CEO mereka sendiri. Hari itu, Tias memulai langkah barunya. Ia tidak lagi hanya berjaga di lobi atau menunggu insiden terjadi. Ia masuk ke divisi-divisi, menyamar sebagai satpam yang ditugaskan membantu HR melakukan observasi budaya kerja. Ah, kamu yang kemarin ya, satpam cewek itu? Dania menyapanya saat Tias masuk ke ruang PR. Iya, Mbak. Sekarang diminta bantu HR, katanya. Tias tersenyum tenang, mencatat dalam hati bahwa untuk pertama kalinya Dania menyapanya dengan nada manusiawi. Tias duduk di pojok ruangan, pura-pura mengecek daftar kehadiran tamu, tapi sesungguhnya mengamati segalanya. Ia melihat bagaimana Dania tetap tajam saat memberi arahan, tapi tidak seagresif sebelumnya. Bahkan, ketika seorang staf junior salah dalam menyusun presentasi, Dania hanya menghela napas dan berkata, "Kamu perbaiki. Ya, jangan sampai besok. Klien kecewa. Tidak ada bentakan. Tidak ada kata kasar. Topeng itu mulai retak, bukan karena lemah, tapi karena lelah. Dan mungkin karena Dania mulai merasa dilihat sebagai manusia oleh seseorang, bahkan jika orang itu hanyalah satpam." Siang menjelang sore, saat ruangan mulai sepi, Dania mendekat ke tempat Tias duduk. "Kamu yang kemarin ya, yang di tangga?" "Darurat." Tias mengangguk pelan. "Terima kasih, ya. Udah diam aja. Aku pikir kamu bakal cerita ke orang lain," ucap Dania pelan, untuk pertama kalinya tanpa nada defensif. "Saya tahu rasanya. Jadi orang yang dipaksa kuat terus," balas Tias, kali ini tanpa menyamar di balik peran. Kalimat itu meluncur dari luka yang pernah ia alami sendiri, bertahun-tahun lalu saat harus menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan seorang diri. Dania menatapnya, kali ini tidak dengan kecurigaan, tapi dengan rasa heran. Seolah-olah ia sedang membaca seseorang yang tak asing, tapi belum tahu siapa sebenarnya dia. "Kalau kamu bukan satpam, aku pasti bakal bilang kamu cocok jadi atasan," ucap Dania sambil tersenyum tipis. Tias hanya membalas dengan anggukan dan senyum kecil. Dalam hati, ia tahu, waktunya akan datang, saat ia akan mengungkap siapa dirinya. Tapi belum sekarang. Malam harinya, Tias menulis lagi. Topeng Dania mulai retak. Tapi bukan karena aku paksa jatuh. Dia membuka sendiri sedikit demi sedikit.
Aku yakin perusahaan ini bukan butuh pemimpin yang bisa marah paling keras, tapi yang bisa mendengar paling dalam. Langkah selanjutnya sudah jelas. Tias harus menciptakan sistem baru. Bukan sekadar mengganti orang, tapi mengganti pola pikir. Dan saat itu tiba, tak akan ada lagi yang memandang sebelah mata pada seragam, jabatan, atau suara-suara kecil dari mereka yang tak punya kuasa. Sudah hampir 3 minggu Tias hidup sebagai Tia Satpam baru. Selama itu pula, ia menyaksikan kebenaran demi kebenaran yang tidak akan pernah sampai ke ruang direksi jika ia tetap duduk di balik meja CEO. Ia melihat bagaimana atasan memperlakukan bawahan tanpa empati, bagaimana para staf junior bekerja dengan ketakutan, dan bagaimana budaya saling meremehkan tumbuh seperti jamur dalam kegelapan. Namun di tengah semua itu, ia juga melihat harapan. Seorang staf magang yang membantu OB tanpa diminta. Seorang manajer muda yang minta maaf di depan umum saat membuat kesalahan. Dan tentu saja, Dania yang perlahan mulai menunjukkan sisi manusianya, rapuh tapi berusaha. Kini, Tias berdiri di persimpangan. Ia tahu waktunya hampir tiba. Penyamarannya tak bisa dilanjutkan terlalu lama. Tapi sebelum membuka jati diri, ia harus membuat keputusan penting. Akan jadi pemimpin seperti apa dirinya? Sore itu, ia duduk sendirian di kafe kecil seberang gedung kantor. Secangkir teh tawar mengepul di depannya, tak tersentuh. Pikirannya berkecamuk. Di tangannya ada 2 map. Map pertama berisi laporan internal yang ia susun selama menyamar, nama-nama karyawan yang mempermalukan bawahannya, divisi-divisi yang bermasalah, dan catatan tentang gaya kepemimpinan yang toksik. Map kedua berisi konsep baru. Program pemulihan budaya kerja Veratech. Kesenuader inisiatif yang tidak hanya fokus pada punishment, tapi juga pemberdayaan dan pemulihan. Kalau aku pakai yang pertama, banyak yang harus dipecat, gumam Tias. Tapi kalau aku pilih yang kedua, aku harus percaya bahwa orang bisa berubah. Dan di sanalah pertarungan terbesar dalam dirinya terjadi. Sebagai CEO, ia bisa menindak, membersihkan sistem secepat mungkin. Tapi sebagai manusia, ia melihat sesuatu yang lebih dalam, bahwa terkadang orang-orang paling menyakitkan adalah mereka yang paling butuh pertolongan. Malamnya, ia kembali menyamar ke gedung kantor. Bukan untuk berjaga, tapi untuk menunggu seseorang. Dania. Benar saja, sekitar pukul 9 malam, Dania kembali datang ke kantor dengan wajah lelah dan kantong mata yang semakin jelas. Ia berjalan menuju pantry dengan langkah berat, mengambil air putih, lalu duduk sendirian di kursi sudut. Tias menghampirinya. "Mbak, boleh ngobrol sebentar?" Dania menoleh. Kali ini tidak terkejut, hanya menatap dalam diam, seperti menunggu sesuatu. "Kenapa kamu peduli sama aku?" tanyanya tiba-tiba. Tias menarik napas. "Karena saya tahu, kamu bukan orang jahat. Kamu cuman orang yang sedang berjuang." Dania tertawa kecil, pahit. "Semua orang berjuang, tapi nggak semua orang harus jadi kasar, kan?" Tias mengangguk. "Iya, tapi kadang orang jadi kasar karena mereka takut dianggap lemah." Dania menatap tajam. "Siapa kamu sebenarnya?" Suaranya pelan, tapi nadanya tegas. "Aku nggak percaya kamu cuma satpam biasa." Tias menatap mata Dania. Untuk sesaat, tidak ada topeng di antara mereka. Besok pagi datang ke ruang rapat utama lantai 20. Ada yang harus kamu tahu. Dan sebelum Dania bisa bertanya lebih lanjut, Tias berdiri dan pergi, meninggalkan Dania dengan kebingungan dan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Pagi berikutnya, kabar mengejutkan menyebar di seluruh kantor. CEO Veratech akan mengadakan rapat mendadak bersama seluruh karyawan. Wajib hadir, tidak boleh diwakilkan. Ruang rapat utama penuh. Semua berdiri, menunggu dengan wajah tegang dan rasa ingin tahu. Dan saat pintu terbuka, mereka terdiam. Yang masuk adalah seorang wanita berseragam satpam, tapi dengan aura yang berbeda. Rambutnya kini terikat rapi, wajahnya bersih tanpa topi, dan matanya tajam menatap ruangan. Langkahnya mantap menuju podium.
Lalu, dengan satu gerakan tenang, ia melepas seragam satpam dan menggantinya dengan blazer hitam yang sebelumnya tersampir. Di kursi depan, Tias Ardelia, CEO, berdiri di sana. Beberapa orang langsung tertunduk, beberapa menahan napas, dan ia menatap tak berkedip. Tias membuka suara. 3 minggu terakhir, saya menjadi Tia, satpam di kantor ini. Saya melihat sendiri bagaimana budaya kerja di tempat ini tidak seindah yang kita tampilkan di media sosial. Saya menyaksikan yang kuat meremehkan yang lemah, yang punya jabatan merasa berhak bersikap semena-mena, dan yang tidak bersuara, dipaksa untuk diam. Ia menatap satu persatu. Tapi saya juga melihat harapan. Saya melihat orang-orang yang mau berubah, mau belajar kembali menjadi manusia. Dan hari ini saya berdiri bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajak kalian memilih. Ingin tetap menjadi bagian dari budaya lama, atau ikut membangun yang baru. Henning, saya tahu siapa yang bersalah, tapi saya juga tahu siapa yang sebenarnya terluka. Dan saya percaya, sebagian dari kalian hanya butuh kesempatan kedua. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Dania secara langsung. Saya tidak akan memecat orang yang masih bisa dibimbing. Tapi saya juga tidak akan membiarkan budaya buruk terus tumbuh. Maka mulai hari ini, kita akan membentuk sistem baru. Bukan berdasarkan posisi, tapi perilaku. Dan kalian akan jadi bagian dari proses penyembuhannya. Ruang rapat masih sunyi. Lalu satu persatu karyawan mulai menunduk, lalu bertepuk tangan, pelan, lalu lebih keras. Dania masih terpaku, matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sedang dihakimi, tapi diberi pilihan. Sore hari, saat kantor mulai kosong, Dania mendatangi ruang CEO. Ia berdiri di depan pintu, lalu mengetuk pelan. Saat Tias membukanya, Dania berkata, "Terima kasih, Bu Tias, karena nggak menyerah sama saya." Dan untuk pertama kalinya, tanpa topeng, mereka tersenyum sebagai sesama manusia. Setelah pengumuman besar itu, suasana kantor tak lagi sama. Senyap bukan karena rasa hormat, tapi karena kebingungan dan ketakutan. Karyawan masih saling berbisik. Obrolan kecil di pantry kini terasa seperti perang dingin. Gila. Berarti kita selama ini ngomongin CEO sendiri di depan dia? Gue bahkan pernah nyuruh dia ambilin fotokopi. Fix. Gue kelar. Tapi lu lihat cara Bu Tias ngomong tadi? Nggak marah. Nggak ngancem. Malah kasih kita kesempatan. Itu lebih serem, tahu nggak? Di tengah kecanggungan itu, Tias tetap tenang. Ia tidak langsung turun tangan membubarkan divisi atau menjatuhkan sanksi. Ia membiarkan semuanya mencerna, berefleksi, dan memperhatikan siapa yang benar-benar mau berubah. Beberapa hari kemudian, ia mulai membentuk tim kecil. Tim budaya kerja dan etika, diisi oleh karyawan dari berbagai level, bukan hanya manajer, tapi juga staf administrasi, OB, dan teknisi. Tugas mereka bukan hanya membuat aturan baru, tapi mengumpulkan cerita. Siapa yang pernah merasa tertindas, siapa yang pernah merasa tak dianggap, dan siapa yang diam-diam menjadi korban atau pelaku. Dan saat itulah pengakuan-pengakuan mulai muncul. Seorang staf IT akhirnya mengakui bahwa ia pernah dipermalukan di depan forum divisi karena kesalahan kecil. Seorang sekretaris mengatakan bahwa ia selalu merasa tidak penting dan hanya diperlakukan seperti mesin fotokopi berjalan. Dan yang paling mengejutkan, seorang manajer keuangan mengaku pernah mengintimidasi OB karena tekanan target yang tak masuk akal dari atasannya, yang kini sudah resign. Tapi tak semua orang bisa menerima perubahan ini dengan baik. Di sebuah rapat internal terbatas, 2 manajer senior, Pak Arfan dari Divisi Legal dan Bu Gina dari HR, mulai menunjukkan penolakan. Dengan segala hormat, Bu Tias, kata Pak Arfan sambil merapikan jasnya, cara ini terlalu idealis. Perusahaan tidak bisa berjalan dengan sistem pengakuan luka. Kita butuh disiplin, bukan terapi kelompok. Bu Gina menimpali. Karyawan butuh ketegasan. Mereka harus tahu konsekuensi, bukan malah diberi panggung untuk curhat. Tias menatap keduanya. Suaranya tetap tenang, tapi penuh makna. Justru karena terlalu lama kita memilih ketegasan tanpa empati, budaya ini jadi rusak.
Disiplin yang dibangun di atas ketakutan hanya melahirkan kepatuhan palsu. Saya tidak butuh robot. Saya butuh manusia. Tak ada jawaban. Hanya tatapan yang mencoba menyembunyikan kegelisahan. Di luar ruang rapat, perubahan mulai terasa perlahan. Dania, yang dulu menjadi simbol kesombongan, kini memilih mendatangi staf magang yang ia marahi 2 minggu lalu. Maaf soal yang kemarin. Kalau ada yang nggak kamu ngerti, kamu bisa tanya langsung ke aku. Staf itu nyaris tak percaya, tapi ia mengangguk cepat. Sejak saat itu, mereka mulai berbicara lebih terbuka. Dania mulai belajar mengatur nada bicara, dan, meski belum sempurna, orang-orang mulai melihat versinya yang baru. Namun perubahan bukan berarti tanpa luka. Beberapa karyawan memilih mundur. Mereka yang merasa terancam dengan sistem transparansi baru, yang selama ini nyaman di zona abu-abu kekuasaan, tak tahan menghadapi mata jujur dari rekan-rekan yang mulai berani bersuara. Dan itulah risiko yang sudah Tias perhitungkan. Reformasi bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Suatu sore, Tias duduk di ruang kerjanya, membaca laporan perkembangan program pemulihan budaya kerja. Ada grafik sederhana. Jumlah laporan bullying turun drastis dalam seminggu terakhir. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tapi karena orang-orang mulai berani menceritakan pengalaman mereka, bukan menyimpannya sendirian. Lalu, terdengar ketukan di pintu. Masuk, ucap Tias. Dania melangkah masuk. Kali ini tanpa senyum profesional atau riasan berlebihan. Hanya wajah lelah tapi damai. Ada yang ingin saya serahkan, katanya sambil mengulurkan selembar kertas. Tias membacanya. Sebuah pengakuan tertulis. Jujur, gamblang, tentang perilaku buruk Dania selama bertahun-tahun. Tentang kekerasan, verbal, intimidasi, dan arogansi. Saya siap kalau Bu Tias mau mencoret saya dari perusahaan, katanya pelan. Tapi saya juga siap kalau harus mulai dari bawah lagi. Tias terdiam sejenak, lalu menaruh kertas itu ke dalam laci. Sudah, cukup. Kamu tidak perlu dihukum lebih dari yang sudah kamu lewati sendiri. Tapi kamu punya satu tugas lagi. Dania menatapnya bingung. Jadi mentor bagi karyawan yang dulu kamu sakiti. Tunjukkan pada mereka bahwa manusia bisa berubah. Itu jauh lebih berat dari sekadar menulis surat pengakuan. Dania menunduk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Tias berdiri dan tersenyum. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu jujur. Dan di sanalah, dua perempuan yang sama-sama menyimpan luka berdiri sebagai bagian dari perubahan yang sedang dibangun, bukan dari menara gading, tapi dari tanah tempat mereka pernah jatuh. Hari-hari berlalu, dan suasana di kantor Veratech mulai berubah, pelan tapi terasa. Lorong-lorong yang dulu sunyi kini terdengar tawa ringan. Ruang pantry yang dulunya penuh bisik-bisik kini menjadi tempat bertukar cerita dan saling mendengarkan. Karyawan mulai belajar mengenal satu sama lain, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi sebagai manusia. Program pemulihan budaya kerja berjalan seperti denyut nadi baru dalam perusahaan. Beberapa karyawan yang pernah menjadi korban bullying kini menjadi anggota tim etika. Yang dulunya diam, kini mulai bersuara. Yang dulunya keras kepala, mulai mendengarkan. Dan yang paling mengejutkan adalah Dania. Dania tidak hanya berubah, ia tumbuh. Ia mengikuti pelatihan empati yang diselenggarakan oleh HR, bahkan secara sukarela menjadi mentor bagi 2 staf junior yang dulu sempat ia tekan. Setiap Jumat ia menyisihkan waktunya untuk mendengarkan cerita rekan-rekannya, bukan karena tuntutan, tapi karena ia benar-benar ingin berubah. Namun perubahan tidak pernah datang tanpa cobaan. Suatu pagi, Tias dipanggil ke ruang meeting terbatas oleh Dewan Direksi. Bu Tias, ujar salah satu anggota Dewan, Pak Raymond, seorang pria paruh baya yang terkenal konservatif. Kami menghargai inovasi dan pendekatan empati yang Ibu terapkan, tapi laporan triwulan menunjukkan performa kerja sebagian divisi justru menurun. Beberapa target tidak tercapai. Beberapa klien mulai mempertanyakan sistem kerja baru yang terlalu lunak. Yang lain menimpali, kami takut
budaya pemaafan yang ibu bawa justru membuat karyawan kehilangan rasa takut. Dan tanpa rasa takut, tidak ada kedisiplinan. Tias diam sejenak, menatap mereka satu persatu. Rasa takut tidak sama dengan rasa hormat, ujarnya lembut namun tegas. Saya lebih memilih mereka menghormati nilai-nilai perusahaan, bukan tunduk karena terpaksa. Pak Raymond menyandarkan tubuhnya ke kursi. Tapi jika itu mengancam bisnis kita, ibu harus memilih. Tetap jadi pemimpin yang lembut, atau kembali jadi CEO yang tajam dan taktis. Pilihannya jelas. Tapi hatinya tidak. Malam itu, Tias duduk di balkon apartemennya, memandangi lampu-lampu kota. Di tangannya, tablet menampilkan 2 grafik. Grafik budaya kerja yang membaik. Grafik penurunan produktivitas dalam 3 divisi. Kedua grafik itu saling bertolak belakang. Seperti hatinya. Namun tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk. Surat terbuka untuk CEO Veratech dari seluruh tim produksi. Tias membuka file itu. Isinya sederhana, tapi menggetarkan. Kami mungkin belum terbiasa dengan cara kerja baru. Kami mungkin masih belajar mengenali batas antara bebas bicara dan tanggung jawab. Tapi satu hal yang pasti, kami merasa dihargai. Dan itu membuat kami ingin bekerja lebih baik. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena kami percaya pada visi ibu. Tias menatap layar itu lama. Air matanya mengalir tanpa disadari. Dan saat itulah, ia tahu, ia sudah memilih. Keesokan harinya Tias mengadakan town hall meeting. Ia berdiri di depan seluruh karyawan, wajahnya tenang tapi penuh keyakinan. Beberapa dari kalian mungkin tahu, saya sedang ditekan untuk memilih antara jadi CEO yang tegas dan dingin atau pemimpin yang penuh empati tapi dianggap lemah. Tapi, saya memilih jalan ketiga, pemimpin yang berani mendengarkan, tapi juga berani menegakkan nilai. Veratech tidak akan lagi dipimpin oleh ketakutan, tapi juga tidak akan membiarkan kelonggaran menjadi alasan untuk malas. Kita akan bekerja keras, bukan demi angka, tapi demi manusia. Dan untuk kalian yang sudah berubah, yang sedang belajar berubah, dan yang pernah gagal tapi ingin bangkit, kalian semua layak diberi peluang kedua. Suara tepuk tangan menggema, tapi bukan tepuk tangan yang dipaksakan seperti rapat formal biasa. Ini tepuk tangan dari hati, tepuk tangan dari orang-orang yang merasa dilihat, bukan dinilai. Hari itu Dania berdiri di belakang ruangan, menyeka air matanya diam-diam. Di sebelahnya, staf-staf yang dulu ia takuti kini berdiri sejajar dengannya. Sebagai rekan, bukan bawahannya. Di sudut ruangan, OB yang dulu sering dilecehkan kini duduk bersama tim HR, memberi masukan untuk sistem baru. Dan di panggung depan, Tias berdiri tak sebagai CEO yang sempurna, tapi sebagai pemimpin yang memilih untuk percaya bahwa manusia bisa berubah, selama diberi ruang dan dipandu dengan empati. 3 bulan setelah pengungkapan identitas Tias, suasana di Veratech sudah berubah nyaris sepenuhnya. Budaya kerja kini terasa lebih sehat. Survei internal menunjukkan peningkatan kepuasan karyawan sebesar 42%. Divisi yang sempat mengalami penurunan. Produktivitas kini perlahan pulih, meski belum sempurna, tapi konsisten membaik. Tim mentor yang dipimpin Dania menjadi teladan dalam mengelola dinamika tim. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan, ruang konseling dibuka setiap hari, dan selalu penuh oleh karyawan yang ingin belajar memahami diri mereka sendiri. Namun di balik keberhasilan itu, Tias mulai dihantui satu pertanyaan yang belum pernah ia hadapi secara pribadi. Jika aku memberi kesempatan kedua pada orang lain, apakah aku juga berhak menyembuhkan luka sendiri? Pertanyaan itu muncul kembali saat ia menerima email dari alamat asing dengan subjek singkat, "Aku ingin bicara tentang masa lalu, tentang kamu." Dibukanya email itu dengan hati-hati. Nama pengirimnya membuat jantungnya berhenti sejenak. Nadira, sahabatnya semasa kuliah. Orang yang dulu sangat dekat dengannya, lalu menghilang begitu saja tanpa jejak, tepat ketika Tias paling membutuhkannya. Dan yang paling menyakitkan, Nadira pernah menjadi orang yang membuat Tias merasa tak berharga. Isi email itu singkat. Tapi dalam, "Aku dengar tentang perubahan yang kamu lakukan di perusahaanmu. Hebat sekali, Tias. Tapi aku juga tahu,
Aku bagian dari luka yang membentukmu jadi seperti sekarang. Jika kamu bersedia, aku ingin bertemu. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menjelaskan dan meminta maaf. Nadira Tias menatap layar laptopnya lama. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena emosi lama yang selama ini dikunci rapat, mencoba keluar. Malam itu, ia membuka jurnal lamanya. Di dalamnya tertulis kalimat yang pernah ia tulis saat masa kuliah. Aku lelah jadi orang baik yang ditinggalkan. Mungkin aku memang tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Jurnal itu penuh bekas air mata. Tapi juga jadi saksi, dari mana luka batin Tias berasal. Beberapa hari kemudian, Tias memutuskan menjawab email Nadira. Singkat saja, besok. Pukul 16, Monterey. Kafe yang dulu sering kita datangi. Aku akan datang. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai Tias yang pernah kamu tinggalkan. Saat hari pertemuan tiba, Tias mengenakan pakaian sederhana. Bukan blazer formal, tapi sweater abu-abu dan celana jeans. Wajahnya tanpa makeup, rambutnya diikat. Ia ingin hadir sebagai dirinya yang dulu, yang pernah rapuh, pernah kecewa. Saat ia tiba di kafe, Nadira sudah menunggu. Duduk di sudut jendela, mengenakan kerudung polos, wajahnya tampak menua oleh penyesalan. Mereka saling menatap. Tak ada pelukan. Tak ada senyum basa-basi, hanya diam. Lalu helaan napas panjang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Nadira pelan. Mulailah dari kejujuran, jawab Tias. Karena itu yang tidak pernah kamu beri dulu. Nadira mengangguk. Lalu mulai bercerita. Tentang bagaimana saat itu ia sendiri mengalami tekanan berat di rumah. Tentang ayahnya yang sakit, dan ibunya yang ingin ia menikah muda. Tentang rasa iri terhadap Tias yang tampak kuat dan cemerlang, sementara ia sendiri nyaris tenggelam. Alih-alih jujur bahwa aku iri dan takut tertinggal, aku malah menjauh. Aku membiarkan kamu menghadapi semuanya sendirian. Dan aku menyesal, Tias. Sampai sekarang, air mata mengalir di pipi Nadira. Tias hanya diam. Tak menghapus air mata Nadira, tapi juga tak menambah luka. Ia tahu, diam kadang lebih ampuh dari ribuan kata. Aku tidak datang untuk meminta maaf agar kamu memaafkan. Lanjut Nadira. Aku datang karena aku ingin bertanggung jawab. Kamu tidak wajib menerima aku kembali, tapi aku wajib mengatakan bahwa aku bersalah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tias merasa hatinya terbuka. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memahami bahwa manusia bukan hanya tentang kesalahan masa lalu, tapi tentang pilihan untuk berubah hari ini. Sore itu berakhir tanpa pelukan, tanpa janji jadi sahabat lagi. Tapi mereka pulang dengan ringan di dada, dan malamnya Tias menuliskan satu kalimat baru di jurnalnya. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi dirimu sendiri hak untuk sembuh. Keesokan harinya di kantor, Dania menghampiri Tias dengan wajah tegang. Bu Tias, ada satu staf baru yang mulai bertindak kasar ke rekan kerjanya. Belum parah, tapi kalau dibiarkan bisa berbahaya. Tias menatap Dania lalu tersenyum tipis. Beri dia ruang, tapi jangan biarkan dia merasa tak terlihat. Kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Dan Dania mengangguk. Ia tahu persis apa maksudnya. Mentari pagi menembus kaca tinggi ruang kerja Tias, memantulkan siluet dirinya yang berdiri memandangi kota. 6 bulan telah berlalu sejak penyamarannya sebagai satpam. 6 bulan penuh perubahan, luka yang dibuka, dan hati yang perlahan disembuhkan. Di tangannya, tergeletak 2 dokumen penting. Proposal merger dari perusahaan teknologi besar di Singapura yang ingin mengakuisisi Veratech dan menjadikan Tias sebagai CEO regional. Surat resign dari salah satu staf senior yang menolak budaya kerja baru karena merasa terlalu lembek dan tidak kompetitif. 2 sisi dunia. 1 penuh ambisi, 1 penuh ego. Namun kini, Tias tak lagi ragu. Ia turun ke lantai 5, lantai yang dulu tidak pernah ia injak sebelum menyamar. Di sana, Dania tengah memberi pelatihan kecil pada sekelompok staf baru, membahas empati dalam kepemimpinan. Tias menunggu sampai sesi selesai,
lalu menghampiri Dania yang kini tampak jauh lebih tenang dan matang. Dania, katanya pelan, aku akan pergi ke Singapura minggu depan untuk tanda tangan merger, tapi aku belum memutuskan. Akan menetap di sana atau tetap di sini. Dania menatapnya, lalu tersenyum. Apapun keputusan ibu, yang kami pelajari dari ibu akan terus hidup di sini. Kata-kata itu membuat dada Tias hangat. Ia sadar. Pemimpin sejati bukan tentang berapa lama ia memimpin, tapi seberapa dalam ia meninggalkan nilai. Di tengah minggu, sebuah town hall terakhir diadakan. Semua karyawan hadir. Beberapa sudah tahu rumor tentang merger. Banyak yang gugup. Tias naik ke panggung, tanpa blazer, tanpa podium, hanya berdiri di tengah mereka semua. 6 bulan lalu, saya menyamar sebagai satpam karena saya percaya. Kebenaran tidak bisa dilihat dari atas meja kerja. Kebenaran hidup di lorong-lorong kantor, di ruang istirahat di antara kalimat yang tidak diucapkan. Hari ini, saya berdiri bukan hanya sebagai CEO kalian, tapi sebagai seseorang yang belajar dari kalian semua, bahwa perusahaan bukan sekadar tempat kerja, tapi tempat belajar menjadi manusia. Lalu ia mengangkat berkas merger di tangan kirinya. Saya menerima tawaran merger ini, tapi saya menolak untuk meninggalkan apa yang telah kita bangun bersama. Saya akan tetap tinggal. Karena masa depan Veratech bukan soal pertumbuhan bisnis saja, tapi pertumbuhan jiwa. Tepuk tangan meledak. Tidak formal, tidak terpaksa, tapi dari hati. Dan di antara kerumunan itu, Nadira hadir. Berdiri di sudut ruangan, tanpa ingin dikenal. Hanya menyaksikan bahwa temannya telah benar-benar sembuh dan bersinar. Beberapa bulan kemudian, Veratech menjelma menjadi perusahaan yang tidak hanya unggul dalam teknologi, tapi juga menjadi studi kasus dalam manajemen berbasis empati. Banyak perusahaan mulai mencontoh modelnya. Dania dipromosikan menjadi kepala HR Inisiatif Budaya. Satpam yang dulu jadi teman dekat Tias saat menyamar kini diangkat menjadi kepala keamanan internal dengan pelatihan kepemimpinan. Staf OB mendapat akses beasiswa belajar sambil kerja. Dan Tias? Ia tak lagi merasa harus membuktikan dirinya. Ia bekerja dengan damai, penuh percaya diri, tanpa luka lama yang membayangi. Di akhir hari, ia duduk di sudut rooftop kantor, menatap matahari terbenam. Jurnal lamanya ada di tangan. Ia membuka halaman terakhir dan menulis. Akhir yang baru bukan dimulai ketika orang lain berubah, tapi ketika kita memutuskan untuk tidak lagi hidup dari luka lama. Hari ini aku tidak ingin sempurna. Aku hanya ingin nyata. Dan saat itu juga, Tias tersenyum. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena ia tahu, ia sudah benar-benar pulih.